Prancis, tahun 1789, negara yang penuh pesona dan keindahan alam, di mana seni, budaya, dan arsitektur megah berpadu menciptakan warisan yang menawan dunia. Ayo mulai revolusi. Pada akhir abad ke-18, Prancis berada di puncak ketegangan sosial dan politik, ketimpangan ekonomi yang luar biasa, penindasan politik, serta monopoli kekuasaan oleh kaum bangsawan dan gereja. Namun apa sih yang menyebabkan revolusi Prancis meletus? Berikut beberapa faktor utama yang mendorong terjadi revolusi ini. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Kedua, beban pajak yang berat. Rakyat jelata dibebani pajak yang sangat tinggi untuk menopang gaya hidup mewah kaum bangsawan. Sementara itu, kaum bangsawan dan rohaniwan tidak membayar pajak sama sekali. Ketiga, krisis keuangan dan utang nasional. Pengeluaran besar untuk perang, terutama perang 7 tahun dan dukungan terhadap revolusi Amerika, membuat keuangan negara berada di ambang kebangkrutan. Keempat, kegagalan panen dan krisis pangan. Kegagalan panen yang berulang kali diperparah oleh cuaca buruk menyebabkan kelangkaan pangan. Kelima, pengaruh pemikiran penjarahan. Dan yang keenam, kepemimpinan yang lemah. Revolusi Prancis dipicu oleh berbagai faktor tersebut. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi selama revolusi ini. Yang pertama, jatuhnya Bastille 14 Juli 1789. Kedua, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara Agustus 1789. Ketiga, eksekusi Raja Louis XVI 21 Januari 1793. Raja Louis XVI dihukum mati dengan guillotine setelah diadili oleh Konvensi Nasional atas tuduhan pengkhianatan. Eksekusi ini menandai akhir dari monarki absolut di Prancis. Keempat, masa teror 1793 sampai 1794. Dan yang kelima, kenaikan Napoleon Bonaparte 1799. Setelah bertahun-tahun kekacauan dan pergolakan, Napoleon Bonaparte, seorang jenderal militer yang cemerlang, mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1799. Menandai berakhirnya revolusi Prancis, beberapa tahun kemudian, Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis, menciptakan kekaisaran yang baru. Revolusi Prancis tidak hanya mengubah sistem politik dan sosial Prancis, tetapi juga memicu gelombang perubahan pemikiran di seluruh Eropa. Dalam kekacauan dan transformasi ini, muncul kebutuhan untuk memahami perubahan sosial apa yang terjadi. Para pemikir mulai mencari pola dan hukum dalam perubahan sosial yang menjadi cikal bakal lahirnya sosiologi. Setelah revolusi, Auguste Comte, dikenal sebagai bapak sosiologi, muncul sebagai salah satu tokoh utama yang mencoba mengkaji masyarakat dengan pendekatan ilmiah. Ia memperkenalkan istilah sosiologi dan percaya bahwa masyarakat bisa dipelajari dengan metode yang sama seperti ilmu pengetahuan alam. Pemikir lain seperti Émile Durkheim juga melanjutkan tradisi ini, menjadikan sosiologi sebagai disiplin yang kokoh. Setelah revolusi Prancis, dampaknya meluas ke seluruh Eropa dan dunia. Revolusi ini juga menginspirasi gerakan revolusi lainnya di Eropa, seperti revolusi 1848 dan memengaruhi kebijakan politik di berbagai negara. Secara intelektual, sosiologi terus berkembang sebagai alat untuk menganalisa masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di era modern. Masyarakat mulai beralih dari tatanan feodal menuju era industri yang ditandai oleh urbanisasi dan perubahan kelas sosial. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk memahami dinamika sosial, menjadikan sosiologi semakin relevan. Sekianlah dari gejolak revolusi Prancis. Akhirnya sosiologi, ilmu yang hingga kini membantu kita memahami masyarakat dan perubahan sosial. Thank you for watching and see you guys.